Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nuramawati dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil menyelesaikan lembar kerja peserta didik, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Peserta didik dapat menyajikan dan mengolah data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk menyelesaikan masalah konseptual. Pada permasalahan 1, yaitu kita akan mengumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas Anda. Dalam kelas IPA 2 terdapat 39 siswa. Maka, pada absen pertama dengan tinggi badan 170, absen kedua 177, absen ketiga 161, absen keempat 158, absen kelima 170, absen keenam 160, absen ketujuh 156, absen ke-8 155, absen ke-9 161, absen ke-10 157, absen ke-11 dengan tinggi badan 148, absen 12 150, absen 13 153, absen 14 152, absen 15 159, absen 16 157, absen 17 154, absen 18 175, absen 19 164, absen 20 167, absen 21 dengan tinggi badan 158, absen 22 146, absen 23 160, absen 24 152, absen 25 165, absen 26 160, absen 27 154, absen 28 153, absen 29 161, absen 30 171, absen ke-31 dengan tinggi badan 159, absen 32 dengan tinggi badan 151, absen 33 151, absen 34 156, absen 35 155, absen 36 159, absen 37 152, absen 38 158, absen dengan yang terakhir yaitu yang ke-39 dengan tinggi badan 160. Oke, selanjutnya kita akan membahas permasalahan kedua, yaitu mengolah data yang didapatkan dari tinggi badan peserta didik kelas dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Maka kita menghitungkan jangkauan terlebih dahulu. Jangkauan memiliki rumus sama dengan yaitu nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Yaitu sebanyak adalah nilai yang paling terbesar dapat kita peroleh dari data pada permasalahan pertama, yaitu ada pada absen kedua, yaitu nilai terbesarnya adalah 177 dikurang dengan nilai terkecil. Pada permasalahan pertama, nilai terkecil pada absen yaitu adalah di absen 22, yaitu sebesar 146. Maka 177 dikurang 146 yaitu adalah 31. Nah, selanjutnya kita akan mencari banyaknya kelas. Banyak kelas yaitu mempunyai rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali dengan log n. 1 ditambah 3,3 log n itu adalah banyaknya data. Maka banyaknya peserta didik dalam kelas IPA 2 itu ada 39. Maka kita tulis yaitu 39. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 39. Log 39 yaitu adalah 1,5911 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,599 menghasilkan 5,25. 1 ditambah 5,25 yaitu adalah 6,25. Kita bilaskan menjadi menghasilkan 7. Oke, selanjutnya terakhir kita menentukan panjangnya kelas. Panjang kelas yaitu rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas.
Jangkauan yang sudah kita cari yaitu adalah coba cara 31 dan banyaknya kelas yaitu adalah 7. Maka 31 dibagi 7 yaitu adalah 4,42 dibulatkan menjadi 5. Nah, dalam permasalahan kedua, kita tidak dapat diketahui bahwa jangkauannya adalah 31, banyak kelasnya adalah 7, dan panjang kelasnya adalah 5. Kita selanjutnya akan ke permasalahan yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang ketiga, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas. Nah, yang pertama kita membuat tabel yang terdiri dari nilai, turut, frekuensi, tepi atas, tepi bawah, dan juga titik tengah. Nah, yang pertama kita mencari nilainya dulu. Nah, dapat kita ketahui dalam permasalahan yang kedua, yaitu kita dapat menghasilkan panjang kelasnya 5 dan banyak kelasnya 7. Maka kita membuat tabel banyak kelasnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya yaitu panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu kita dapat menghasilkan 5. Yaitu berarti kita dari mulai yaitu adalah dari 146 dari nilai tinggi badan yang terkecil. Selanjutnya yaitu memiliki panjang kelas 5, maka 146, 47, 48, 149, 150. Maka di sini nilai pada kelas pertama yaitu adalah 146 sampai 150. Selanjutnya kita teruskan sampai ke kelas ke-7. Yaitu selanjutnya pada kelas kedua kita dapat menghasilkan kelas 151 sampai 155. Pada kelas ketiga yaitu 156, 160, 161 sampai 165. Pada kelas keempat yaitu 166 sampai 170. Pada kelas ke-6 yaitu adalah 171 sampai 175. Pada kelas terakhir yaitu 176 sampai 180. Nah, maka setelah kita menentukan nilai, kita selanjutnya menentukan frekuensi atau turut. Frekuensinya yaitu adalah pada kelas pertama yaitu 146 sampai 150. Pada 150 itu dapat menghasilkan 3 peserta didik yaitu 3 siswa. Jadi, frekuensi pada kelas pertama yaitu adalah 3. Pada kelas kedua itu dari 151 sampai 155 dengan tinggi badannya terdapat yaitu 11 siswa. Maka mempunyai kelas kedua mempunyai frekuensi yaitu sebesar 11. Pada kelas ketiga yaitu sebanyak 14, maka kita tulis dalam frekuensi kelas ketiga yaitu sebanyak 14. Pada frekuensi yang keempat yaitu ada 5 siswa, pada frekuensi keenam ada 3 siswa, pada frekuensi keenam ada 2 siswa, pada frekuensi yang ketujuh ada 1 siswa. Nah, selanjutnya kita mengerjakan turut. Turut ini adalah frekuensi, tetapi kita akan menuliskan dengan angka Romawi. Pada kelas pertama yaitu ada frekuensi sebanyak 3 siswa, maka kita tulis dalam angka Romawinya yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5,
14. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tepi atas. Apa itu tepi atas itu? Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Kita tulis di sini batas atas ditambah dengan 0,5. Di sini dapat kita lihat batas atas pada kelas pertama sebesar 150 ditambah dengan 0,5 menghasilkan 150,5. Pada kelas kedua sebesar 155 ditambah dengan 0,5 yaitu 155,5. 160 ditambah dengan 0,5 yaitu 160,5. 165 ditambah 0,5 dapat menghasilkan 165,5. 170 ditambah 0,5 yaitu 170,5. 175 ditambah dengan 0,5 yaitu 175,5. 180 ditambah 0,5 yaitu 180,5. Selanjutnya kita menentukan tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Apa batas bawah dikurang dengan 0,5? Di sini yaitu batas bawahnya. Maka 146 dikurang dengan 0,5 dapat menghasilkan 145,5. Pada kelas 2 yaitu 151 dikurang dengan 0,5 yaitu berarti 150,5.
156 dikurang dengan 0,5 yaitu sebesar 155,5. 161 dikurang dengan 0,5 yaitu adalah 160,5. Pada kelas ke-5, 166 dikurang dengan 0,5 yaitu adalah 165,5. 171 dikurang 0,5 yaitu adalah 170,5. 176 dikurang dengan 0,5 yaitu adalah 175,5. Selanjutnya kita akan menentukan titik tengah. Ya, titik tengah itu mempunyai rumus adalah batas bawah ditambah dengan batas atas lalu dibagi 2. Batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Pada kelas pertama, batas bawahnya 146 ditambah 150 lalu dibagi 2 yaitu sebesar 148. Pada kelas kedua, 151 ditambah 155 lalu dibagi 2 yaitu dapat menghasilkan 153. Pada kelas ketiga yaitu 156 ditambah 160 lalu dibagi 2 yaitu 158. Pada kelas keempat 161 ditambah 165 lalu dibagi 2 yaitu menghasilkan 163. 166 ditambah 170 lalu dibagi 2 itu dapat menghasilkan 168. Lalu 171 ditambah 175 lalu dibagi 2 itu dapat menghasilkan 173. Nah, yang terakhir 176 ditambah 180 lalu dibagi 2 yaitu adalah 178. Nah, kita membuktikan nih. Nah, jumlah siswa itu kan ada 39. Maka kita hitung frekuensi yang terdapat ada berapa? 3 ditambah 11 tambah 14 tambah 5 tambah 3 tambah 2 tambah 1 yaitu sebesar 39. Maka jumlah frekuensi dengan jumlah banyaknya data peserta didik itu ada 39. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke permasalahan yang keempat. Oke, selanjutnya kita akan membahas permasalahan keempat, yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas. Nah, dalam grafik kita terdapat grafik ke samping yaitu adalah nilai, arah ke atas yaitu adalah frekuensi. Nah, nilai di sini kita menggunakan tepi bawah. Pada kelas pertama, tepi bawahnya terdapat 145,5. Pada kelas kedua, tepi bawahnya yaitu 150,5. 155,5 pada kelas ketiga, 160,5 pada kelas keempat, 165,5 pada kelas kelima, 170,5 pada kelas ke-6, 175,5 pada kelas ke-7. Lalu yang terakhir yaitu adalah tepi atas. Tepi atas pada kelas paling bawah. Nah, lalu yang di sini grafik ke atas itu adalah frekuensi. Frekuensi yang paling terbesar yaitu adalah 14. Maka kita akan membuat grafik boleh lebih dari 14, tetapi tidak boleh kurang dari 14 karena frekuensi yang paling terbesar adalah 14. Nah, pada tepi bawah pada kelas pertama yaitu dia mempunyai frekuensi 3. Maka kita akan membentuk histogram pada frekuensi ketiga. Lalu pada kelas kedua 150,5 mempunyai frekuensi sebesar 11. Pada 155 mempunyai frekuensi sebesar 14. 160,5 mempunyai frekuensi yaitu 5. Pada kelas ke-1, 2, 3, 4, 5 yaitu dia mempunyai frekuensi 3. 170,5 dia mempunyai frekuensi 2 dan 175,5 mempunyai frekuensi yaitu adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan permasalahan kelima. Oke, selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang kelima, yaitu menentukan nilai rata-rata, median, dan modul dari tinggi badan peserta didik kelas. Yang pertama kita akan menghitung nilai rata-rata atau MEAN. MEAN ini mempunyai 3 rumus. Yang pertama kita akan menghitung menggunakan metode biasa. Nah, dalam metode biasa kita memerlukan 4 tabel yang terdiri dari nilai frekuensi, nilai tengah, FI dikali XI. Nilai tengah tidak kita ketahui dari yang awal yaitu banyaknya kelasnya 7 dan panjang kelasnya yaitu 5. Kita mulai dari angka yang nilai terkecil yaitu 146 sampai 150
151 sampai 155, 156 sampai 160, 161 sampai 165, 166 sampai 170, 171 sampai 175, 176 sampai 180. Ini 8 jumlahan. Nah, selanjutnya kita frekuensi. Frekuensi juga sudah kita cari bahwa pada kelas pertama ada sebanyak 3, pada kelas kedua sebanyak 11, sebanyak 14, sebanyak 5, pada kelas ke-5 yaitu ada 3, ke-6 ada 2, dan yang terakhir ada 1. Dijumlahkan yaitu ada total 39 sesuai dengan jumlah peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tengah. Nilai tengah juga sudah kita cari, yaitu nilai tengah adalah batas atas ditambah dengan batas bawah ditambah dengan batas atas lalu dibagi dengan 2, boleh, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 itu boleh, sama saja. Nah, berarti 146 ditambah 150 lalu dibagi 2 tadi dapat menghasilkan 148. 151 ditambah 155 lalu dibagi 2 yaitu adalah 153. Lalu 156 ditambah 160 lalu dibagi 2 yaitu 158. 161 ditambah 165 lalu dibagi 2 yaitu 163. 166 ditambah 170 lalu dibagi 2 yaitu 168. 171 ditambah 175 lalu dibagi 2 yaitu 173. 176 ditambah 180 yaitu dapat menghasilkan 178. Lalu yaitu FI dikali dengan XI. FI itu adalah frekuensi, XI itu adalah nilai tengah. Maka pada kelas pertama dia mempunyai frekuensi 3 dan mempunyai nilai tengah sebesar 148. Maka pada kelas pertama FI dikali XI-nya itu adalah 3 dikali 148. Dapat menghasilkan yaitu 444. Pada kelas kedua yaitu 11 dikali 153 dapat menghasilkan 1683. Pada kelas ketiga 14 dikali 158 yaitu 2212. Pada kelas keempat 5 dikali 116 yaitu 163 yaitu adalah 815. Lalu 3 dikali 168 yaitu 504. 2 dikali 173 yaitu adalah 346. Lalu 1 dikali 178 yaitu adalah 178. Lalu FI dikali XI kita jumlahkan dapat menghasilkan 6182. Nah, selanjutnya kita ke rumus metode biasa, yaitu F bar sama dengan sigma FF dikali FI per sigma FI. Maka sama dengan sigma FI dikali FI yaitu totalnya adalah 6182. Lalu dibagi dengan FI yaitu frekuensi. Jumlah frekuensi terdapat 39. Maka 6182 dibagi 39 yaitu sebesar 158,51. Nah, menentukan nilai rata-rata yaitu dengan menggunakan metode biasa kita dapat diperoleh hasilnya adalah 158,51. Oke, selanjutnya kita akan membahas menentukan nilai rata-rata dengan cara kedua, yaitu metode simpangan rataan. Nah, dapat kita butuhkan yaitu ada 5 tabel. Yang pertama dengan nilai frekuensi, titik tengah, DI, dan juga FI dikali DI. Nah, nilai frekuensi dan titik tengah sudah kita cari pada permisalan sebelumnya. Dan selanjutnya kita mencari DI yaitu sama dengan XI dikurang dengan DI yaitu sama dengan XI dikurang dengan XS. Nah, XI ini sudah ada, tetapi kita mencari XS dulu. XS itu apa sih? X bar S. Nah, X bar S itu adalah nilai sementara. X bar S atau bisa kita sebut yaitu adalah nilai sementara. Nah, kita bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu adalah nilai sementara adalah nilai titik tengah dengan yang mempunyai
dengan mempunyai frekuensi yang terbesar. Nah, nilai sementara atau biasanya juga X bar L sama dengan adalah nilai titik tengah dengan memiliki frekuensi yang paling besar. Nah, frekuensi yang paling besar yaitu ada pada kelas ketiga, yaitu adalah 14. Maka dia mempunyai nilai tengahnya adalah 158. Maka 158 inilah adalah nilai sementaranya. Maka X bar L yaitu adalah 158. Nah, lalu kita mencari nih nilai sementaranya sudah kita ketemu, yaitu sebesar 158. Maka kita cari yaitu nih pada DI1 yaitu maka dia nilai tengahnya 148. Maka 148 dikurang dengan nilai sementara. Nilai sementaranya ada 158. Maka 148 dikurang dengan 158 yaitu min 10. 153 dikurang dengan 158 yaitu adalah min 5. 158 dikurang dengan 158 yaitu 0. 163 dikurang 158 yaitu 5. 168 dikurang 158 yaitu 10. 173 dikurang dengan 158 yaitu 15. 178 dikurang dengan 158 yaitu adalah 20. Selanjutnya kita mencari Fi dikali Di. Fi itu adalah frekuensi dan Di itu sudah kita ketahui, yaitu Fi pada kelas pertama yaitu 3 dan Di pada kelas pertama yaitu min 10. Maka 3 dikali min 10 adalah min 30. Pada kelas kedua mempunyai frekuensi 11 dan Di yaitu min 5, maka kita kali dihasilkan min 55. Min 55. Nah, selanjutnya pada kelas ketiga yaitu 14 dikali dengan 0 yaitu 0. 5 dikali 5 yaitu 25. 3 dikali 10 yaitu 30. 2 dikali 15 yaitu 30. 1 kali 20 yaitu 20. Kita jumlahkan, min 30 dikurang dengan 55 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 20 dapat kita hasilkan yaitu sebesar 20. Oke, selanjut kita ke rumusnya. Rumusnya itu adalah X bar sama dengan X bar A plus sigma Fi dikali Di per Fi bela Di. Sigma Fi maka sama dengan nilai sementaranya adalah 158 ditambah dengan sigma F dikali Di yaitu adalah total 20. Maka kita tulis di sini 20 per sigma Fi. Total sigma frekuensi yaitu adalah 39. Maka sama dengan 158 ditambah 20 dibagi 39 dapat menghasilkan 0,51. Maka 158 ditambah 0,51 dapat menghasilkan 158,51. Maka dapat kita ketahui dengan menggunakan metode simpangan rataan kita mendapatkan 158,51. Selanjutnya kita akan menggunakan metode yang ketiga yaitu metode pengkodean. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode pengkodean, yaitu metode yang ketiga. Dalam metode pengkodean, kita membutuhkan 5 tabel yang berisi ada nilai, frekuensi, titik tengah, UI, dan juga Fi dikali UI. Nilai, frekuensi, maupun titik tengah kita sudah membahas di permasalahan sebelumnya. Maka kita selanjutnya akan mencari UI dan juga Fi dikali UI. UI itu apa? UI itu sama dengan 0 untuk kelas sementara atau kelas X bar F. Nah, pada metode yang kedua kita sudah menjelaskan nilai sementara itu berapa. Nilai sementara adalah nilai tengah dengan yang memiliki frekuensi paling besar. Frekuensi paling besar di sini ada di pada kelas ketiga yaitu 14 dan mempunyai titik tengah sebesar 158. Maka nilai sementara adalah 158. Nah, di sini UI sama dengan 0 untuk kelas nilai sementara. Jadi nilai kelas sementara ada di pada kelas ketiga, maka dia akan 0 pada di kelas nilai sementara. Nah, akan ke atas itu dibulatkan negatif dan ke bawah itu akan menjadi ke positif. Tetapi berurutan, maka di sini 0, min 1, min 2,
maka ke bawah yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan FI dikali UI, yaitu frekuensi dikali dengan UI. Frekuensinya pada kelas pertama 3, maka 3 dikalikan dengan min 2, yaitu adalah min 6. 11 dikalikan dengan min 1, yaitu min 11. 14 dikalikan dengan 0, yaitu 0. 5 dikali dengan 1, 5. 3 dikalikan 2, yaitu 6. 2 dikalikan 3, yaitu 6. 1 dikalikan 4, yaitu 4. Maka kita totalkan, yaitu adalah min 6, min 11, plus 0, plus 5, plus 6, plus 6, plus 4, itu menghasilkan sebanyak 4. Selanjutnya kita akan ke rumusnya, yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan X bar plus panjang kelas dikali sigma F I dikali dengan UI per sigma FI. Maka di sini sama dengan tadi nilai sementara adalah nilai tengah yang mempunyai frekuensi paling besar. Berapa? Hal itu adalah 158. 158 ditambah panjang kelas. Panjang kelas kita sudah bahas di sebelum-sebelumnya, yaitu adalah panjang kelasnya 5. Maka sigma FI dikali dengan UI, yaitu adalah 4, dibagi dengan yaitu frekuensinya, yaitu adalah 39. Maka sama dengan 158 ditambah dengan 5 dikali 4, yaitu 20. 20 dibagi 39, yaitu menghasilkan 0,51. Maka sama dengan 158 ditambah 0,51, yaitu adalah 158,51. Maka kita sudah selesai menentukan 3 metode MEAN, yaitu metode biasa, metode timpangan rata, dan juga metode pengkajian. Dari hasil 3 metode tersebut, kita terdapat bahwa hasil akhirnya yaitu adalah 158,51. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai median. Nah, kita kalau dalam menentukan nilai median, kita membutuhkan 3 tabel, yaitu nilai, frekuensi, dan juga frekuensi kumulatif. Nilai dan frekuensi sudah kita ketahui dari sebelum-sebelumnya, sudah kita cari. Maka selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan secara terus-menerus dengan sesuai data yang ada. Nah, dengan data frekuensi yang ada, maka kita tulis dulu nih angka pertamanya 3, maka kita akan berjumlahkan secara terus-menerus dengan jumlah sesuai yang ada. 3 ditambah 11 yaitu adalah 14, 14 ditambah dengan 14 yaitu adalah 28, 28 ditambah 5 adalah 33, 33 ditambah 3 yaitu 36, 36 ditambah 2 yaitu 38, 38 ditambah 1 yaitu 39. Nah, sudah kita cari nih frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumus median. Rumus median yaitu adalah M sama dengan L ditambah P dikali dengan M per 2 dikurang dengan F per FM. Nah, L itu apa sih? L itu adalah letak kelas median. L itu adalah letak kelas median. Nah, kita belum tahu nih letak kelas median itu ada di mana. Kita akan mencari coba tahunya itu adalah menggunakan banyaknya data dibagi 2. Nah, data-data pada kelas IPA 2 itu ada berjumlah 39. Maka banyaknya data itu ada 39 dibagi dengan 2, yaitu sebesar 19,5. Nah, L itu letak mediannya 19,5 ini terletak pada di mana? 19,5 pada kelas kedua dia belum memuat 19,5. Nah, pada kelas ketiga dia baru memuat 19,5. Maka letak kelas mediannya itu pada interval 156 sampai 160. Maka jadi letak kelas median terletak pada interval 156 sampai 160. Nah, maka jika kita sudah tahu nih letak kelas median pada interval 156 sampai 160, maka kita bisa mencari letak L. L itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, kan kelas median pada interval 156 sampai 160. Nah, letak tepi bawahnya itu berapa? Tepi bawah itu mempunyai rumusnya itu adalah
batas bawah dikurang dengan 0,5. Batas bawahnya yaitu adalah 156, maka 156 dikurang dengan 0,5 yaitu adalah 155,5. Maka di sini kita tahu 155,5 ditambah P. P itu berapa? P itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya maaf ini kurang besar. Beneran 155 di 0,5 ditambah P tambah 5 dikali dengan N per 2. N per 2 itu adalah tebalnya 19,5 dikurang dengan F. F itu apa? F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi kelas median pada di mana? Kelas median terletak pada interval 156 sampai 160. Maka frekuensi kumulatif kan 28. Nah, tetapi yang kita cari itu adalah frekuensi sebelum kelas median, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Maka sebelum kelas median frekuensi kumulatifnya ada 14. Maka frekuensinya adalah 14. Nah, selanjutnya kita tulis di sini 14 per FM. FM itu apa? Kita cari. FM itu adalah frekuensi kelas median. Nah, kelas median itu pada interval 156 sampai 160. Kita lihat dia mempunyai frekuensi berapa? Frekuensinya itu adalah 14. Maka FM itu adalah 14. Nah, kita masukin ke sini yaitu 14. Maka kita hasilkan jadi 155,5 ditambah dengan 5 per 19,5 dikurang 14 dibagi 14 itu sebesar 0,40. Maka sama dengan 155,5 ditambah 5 dikali 0,40 yaitu adalah 2. Maka 155 di 0,5 ditambah 2 yaitu adalah 157,5. Maka kita sudah menentukan nilai median. Maka nilai mediannya itu adalah 157,5. Oke, selanjutnya yang terakhir kita menentukan nilai modul. Nah, dalam nilai modul ini kita hanya menggunakan dua tabel, yaitu ada nilai dan juga frekuensi. Nah, kita selanjutnya akan menentukan ini dalam rumusnya, yaitu sama dengan P plus P D1 per D1 ditambah dengan D2. Nah, kita mencari dulu nih letak modusnya ada di mana. Kalian harus tahu bahwa modus itu adalah nilai banyaknya data yang sering paling muncul. Nah, paling sering muncul itu adalah 14. Maka dia letak modusnya pada interval 156 pada letak 156 sampai 160. Nah, berarti letak modusnya lah. Letak mana pada letak modul pada interval 156 sampai 160. Selanjutnya kita mencari L. L itu apa tadi? L itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawahnya itu adalah 156. Nah, 156 tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Maka 156 dikurang dengan 0,5 yaitu 155,5. Maka dapat kita tulis di sini 155,5 ditambah dengan P. P-nya berapa? P-nya itu 5 yang tidak kita jelaskan dari awal. Nah, selanjutnya kita mencari D1. D1 itu apa? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modusnya itu kan terletak pada 156 sampai 160. Nah, maka dia mempunyai frekuensinya 14. Maka di sini dia mempunyai frekuensinya 14 dikurang dengan frekuensi sebelumnya yaitu adalah 11. Maka D1-nya itu adalah 3. Nah, kita mencari nih D2-nya. Jadi kita tulis ya 3 per 3 per. Nah, D2 itu apa? D2 itu kebalikannya. Tadi selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Di sini kita D2 ini adalah frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, yaitu 14 dikurang dengan sebelum sesudahnya yaitu ada 5, maka sama dengan 14 dikurang 5 yaitu 9. Maka kita masukkan di sini 9 yaitu sama dengan 155,5 ditambah 5
bagi 3 ditambah 9 itu adalah 3/12. Maka sama dengan hasilnya itu adalah 155,5 ditambah 5 dikali 3 dibagi 12, yaitu adalah 1,25. Maka hasilnya adalah 155 ditambah 5 ditambah 125, yaitu adalah 156,75. Maka hasil menentukan nilai modul data banyaknya siswa yaitu adalah 156,75. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.